Shalom. Bulan ini tema kita adalah kasih. Kita belajar untuk saling mengasihi. Saat ini kami berada di Jatim Park 2 di masa liburan anak-anak sekolah. Kami sedang membawa gereja anak untuk berwisata. Kami mengingatkan Anda semua bahwa saling mengasihi itu indah. Amin. Mari kita terapkan. Kita saling mengasihi. Mengasihi Tuhan yang pertama, mengasihi sesama manusia, mengasihi ciptaan Tuhan. Haleluya. Jayo, see you. Semangat. Semangat. Haleluya. God bless you all. Shalom Jemaat Mahanaim, saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Dan saya sungguh percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, karena kita adalah dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang kembali untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir di dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan juga hadir dalam ibadah doa lawatan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Dan kami mengucapkan beribu banyak terima kasih untuk kontribusi dan sumbangsi Bapak Ibu kepada gereja. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan, boleh mentransfer ke rekening gereja atau boleh memberikan ke gereja ini secara langsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom of God. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa juga ya untuk mengikuti ibadah Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami juga mau menyapa buat adik-adik semua. Shalom adik-adik semua. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah gereja anak setiap jam 10 pagi di gereja. Dan jangan lupa sekolah doa pada hari Kamis jam 6 sore di gereja. See you and God bless you. Kami mengundang bagi seluruh kaum wanita untuk dapat menghadiri ibadah kaum wanita pada tanggal 2 Agustus hari Selasa jam 10 pagi di gereja. Kali ini ibadah kaum wanita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Hermin Yeskiel. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Saya juga mau menyapa bagi juga jemaat yang secara live streaming malam hari ini saudara bergabung. Selamat datang, Shalom. Kami percaya bahwa setiap bagian dalam kehidupan kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Allah. Kita percaya malam hari ini kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita malam ini, mari kita mau satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Ampuni segala kesalahan kami, pelanggaran kami. Kami mau datang merendahkan diri kami. Kami mau datang membawa hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati-Mu malam hari ini. Kami boleh mendekat kepadamu Tuhan. Melekat kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hadirat-Mu kami boleh nantikan malam hari ini. Kami boleh merindukan jamahan-Mu malam hari ini. Lawat kami Roh Kudus. Basuh kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran malam hari ini Tuhan. Shalaramu. Kami rendahkan hati kami Tuhan. Hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau mengangkat hidup kami Tuhan.
Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Ya Rabasata Karabasata Takaya Rabaste. Ya Larabarabarabo Larabasande. Ina Larabasande Dalarabaya Rabaste. Haleluya. Tidak ada nama yang berkuasa selain namamu ya Tuhan. Tidak ada nama yang ajaib selain namamu Yesus Kristus. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kami menyembahmu malam hari ini. Kami angkat pujian kami angkat suara pujian kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kiarabatsikitiki rabatakamu syaralalalamu. Haleluya. Syaralalalalamu syaralalamu. Terima kasih Yesus. Syarabalaramasi. Shidarabarabarabarabarabar. Shalarab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 alara
Segarkan jiwa kami yang dahaga, seperti rusa yang haus Tuhan. Seperti tanah yang kering, dan kami merindukan air surgawi-Mu. Kami merindukan air yang jernih, air yang murni itu mengaliri hati kami yang dahaga. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan.
Kami rindu mengasihi Tuhan. Haleluya. Baik atau tidak baik keadaan kita, tetaplah menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh-Mu bekerja melawat kami, melawat juga yang ada di rumah Tuhan. Dimanapun kami berada malam hari ini, tetap menyembah Tuhan. Malam hari ini kami berdoa Bapa, bagi setiap rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, keluarga kami. Kami berdoa, mereka yang mengalami persoalan, mereka yang mengalami kesusahan yang besar, mereka yang mengalami tekanan dalam hidup mereka. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, lawatanmu terjadi ya Roh Kudus. Jama Roh Kudus, kiarama syandata karabala rabala rabala rabasande, kialara bala rabaya rabala 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 rabasande, kialara bala rabala rabaya rabasyandala rabala 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 rabasande, kialara bala rabala rabala rabaya rabala rabasandala rabala 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 rabasande. Mari kita berdoa di dalam Roh. Biarlah doa-doa yang tidak kita dengar, manusia yang tidak bisa mendengar, tetapi biarlah Tuhan yang mendengar doa-doa dalam Roh. Kiara basyata karabala rabala 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 rabasa. Kiara rabala rabala rabasyata karabala rabala 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 rabasa. Kiala rabala rabala rabaya rabala rabala rabasyala rabala 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 rabasa. Doriala rabala rabala rabala
Haleluya. Mari kita perkatakan dengan iman bagi yang sakit, dimanapun engkau berada, di gereja ataupun online malam hari ini. Atau katakan, saya sudah disembuhkan Tuhan, saya sudah dilawat Tuhan. Bagi engkau yang kekurangan, katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku. Allahku Allah yang kaya, yang rela miskin supaya aku menjadi kaya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kau mohonkan kepada Tuhan malam hari ini. Biarlah doa malam ini menjadi doa yang engkau mendapatkan jawaban dalam hidupmu. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab doa kami, Engkau mengabulkan permohonan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syaralamu. Engkau baik. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup
kasih-Mu, Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sama-sama katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Si Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita kembali berdiri, saudara. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa Kasih-Mu-lah yang meneduhkan setiap kami, Tuhan. Ketika hidup kami seperti ombak yang menderu-deru,
Kami bergumul dengan setiap permasalahan kami. Malam hari ini Engkau meneduhkan kami. Ketika gelombang laut itu menderu, Engkau berkata, diamlah. Maka ombak itu pun diam. Badai itu pun diam. Karena Engkau Allah yang menguasai alam semesta ini. Karena Engkau Allah yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa, sehingga Engkau mau mati bagi kami. Thank you Lord Jesus. We love you Lord. Nyatakan kasih-Mu malam hari ini buat setiap kami. Amin. Shalom, silahkan duduk saudaraku. Luar biasa ya hari ini, luar biasa. Saya sungguh merasakan seberapa banyak kita yang hadir, Tuhan sungguh-sungguh ada di tempat ini ya. Masih bulan kasih ya, Kamis yang terakhir ini. Kita nanti beralih ke bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan. Saya akan membacakan dari Roma 13 ayat 10 tentang kasih ya. Kasih tidak berbuat jahat. Roma 13 ayat 10. Ayo baca 1, 2, 3. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayo kita baca sekali lagi ya, ini dihafalin ya. 1, 2, 3. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sebetulnya apa itu maksud kegenapan hukum Taurat itu ya? Hukum Taurat itu ada begitu banyak yang tertulis ya. Ada hampir 400 hukum. Bagaimana saudara bisa melakukan hukum itu? Tidak mungkin saudara-saudara ya. Terlalu banyak. Tetapi ketika Yesus datang ya, di dunia ini dalam perjanjian baru, maka Yesus dikatakan menggenapi hukum Taurat itu. Ya, kegenapan hukum Taurat itu apa? Ya, kegenapan hukum Taurat apa? Yaitu kita baca dari Lukas 10 ayat 26 sampai 27. Lukas 10 ayat 26 sampai 27. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama yaitu kita mengasihi Allah dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dengan segenap akal budi. Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri ya. Saudara mengasihi dirimu sendiri enggak ya? Ada orang yang enggak bisa mengasihi dirinya sendiri ya. Tetapi kita malam hari ini digugah oleh Roh Kudus supaya kita ya memperhatikan diri kita sendiri ya. Ada orang yang bekerja tanpa kenal lelah ya. Mungkin 24 jam sehari itu kurang. Orang yang demikian itu menyiksa dirinya sendiri ya dengan berbagai-bagai pekerjaan dan persoalan, tidak sempat istirahat. Itu bukan dikatakan mengasihi diri ya. Tetapi itu sedang menghancurkan diri. Kita harus juga tahu syarat-syarat kesehatan bagi diri kita. Maka dari itu ini sesuatu yang simple tapi dalam ya. Kasih itu tidak berbuat jahat. Ya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat.
Seringkali saya suka melihat kesaksian atau khotbah di YouTube ya. Akhir-akhir ini saya melihat kok ngeri ya saya melihat itu ya. Begitu kesaksian suami istri itu begitu mengerikan menurut saya. Bagaimana mereka itu pada dasarnya kalau menikah ya tentu karena mengasihi ya. Kalau enggak mengasihi mana bisa menikah ya. Tetapi ternyata ada orang-orang yang akhirnya tidak ada lagi kasih. Baru 2 tahun saudara ya menikah. Tapi istri sudah berbuat jahat pada suami ya. Karena enggak bisa akur atau sesuai paham. Istri ini ngeracun suami loh saudara. Ngeri enggak ya? Saya melihat kok bisa ya? Gak ada kasih mau membunuh. Tapi saya ingat-ingat lagi bagaimana Kain membunuh Habil ya. Ternyata dosa pembunuhan itu sudah zaman tahun-tahun permulaan Alkitab ditulis ya. Dalam kitab Kejadian ya sudah ada pembunuhan. Jadi tidak heran ketika akhir zaman ada orang-orang yang itu kan Kain dan Habil membunuh saudara ya. Tega-teganya gitu loh ya. Ini juga tega-teganya ya. Istri ngeracun suami ya, saya tidak habis pikir. Gimana caranya meracun? Macam-macam saudara, jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Memang benar minuman itu nggak ketara ya. Jadi sebaiknya gimana ya, masuk laki-laki ngaduk minuman sendiri ya, bikin kopi sendiri-sendiri aja ya. Apalagi kopi itu kan butek, gak kelihatan itu dicampuri garam atau gula ya. Saya ini sampai ketawa, ingat suatu hari saya beserta bos saya dulu ke Jakarta ya, naik pesawat. Beliau ngantuk ya. Saya juga ngantuk, sama-sama ngantuk karena capek ya kerja. Tahu-taunya kan dikasih minum kopi katanya begitu. Ya minta kopi, dikasih kopi. Terus kan dikasih semacam gula ya di saset itu ya. Juga kan ada makanan ya, jadi setelah makan minum kopi. Tapi karena ngantuk dikasih garam ya. Kopinya itu keliru dikasih garam, untung kok gak merico ya, dikasih garam. Jadi ketika diminum kan gak karuan rasanya ya. Dia baru sadar kalau itu dikasih garam. Nah gak kelihatan kan ya, kopi itu mau mbok kasih garam kek, mau mbok kasih soda kue kek, mau mbok kasih baking powder kek, dan lain-lain racun yang bagaimana, obat yang digerus kek, gak bakalan kelihatan saudara. Kelihatannya kalau sudah diminum, saya lihat dikasih garam, tidak mati kan tidak apa-apa. Tapi ya sudah tidak diminum lagi. Nah, kisah-kisah yang sedemikian ini ya, kasus-kasus yang demikian ini, ternyata saudara-saudara suaminya tidak mati. Padahal sudah 3 kali dia melakukan diisi macam-macam. Saya enggak cerita isinya apa, pokoknya mengerikan saudara-saudara. Kalau saya pikir, orang lek dikasih itu masih enggak mati, masuk rumah sakit lah. Tapi ternyata tidak saudara-saudara. Bahkan ia pergi ke dukun dan minta ramu-ramuan yang bisa membinasakan manusia. Tapi dukunnya ngomong gini, suamimu ini aku ndak bisa ngerjai katanya gitu. Karena dia punya kuasa orang mati. Saya pikir, apa ya kuasa orang mati ya? Siapa bisa jawab? Hah? Yesus. Yesus itu sudah menang atas kuasa maut. Amin. Jadi kalau saudara itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, gak ada santet yang mempan. Gak ada kuasa kegelapan yang dikirim panah-panah api si jahat yang akan mempan saudara-saudara. Ini kesaksian hidup sungguhanan loh ya. Jadi ini loh
istri yang berbuat jahat, tapi akhirnya dia bertobat, saudara ya. Terus dia mengakui, begitu. Maka dari itu, ini ada ayatnya ya. Dikira saya mengada-ngada gitu ya, enggak loh. Di sini dikatakan Amsal 31 ayat 12 ya. Ayo kita baca bersama-sama, terutama istri ya, yang keras. Saya enggak tahu ya, saya kok khotbah di sini. Rasanya ada istri yang gemes sama suami ya. Enggak tahu. Tapi hati-hati tobat ya. Ayo dibaca 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Amin saudara-saudara. Amsal 31 mengajar kepada kita bagaimana menjadi istri yang baik. Walaupun suamimu mungkin jahat, ya, walaupun suamimu mungkin tidak mengasihimu, walaupun suamimu modele mungkin bukan idamanmu, tetapi Amsal 31 mengajar kepada kita, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kalau ingat ini saudara, ingat peristiwa Nabal dan Abigail. Ya, Nabal itu bebal, namanya Nabal. Ya, orangnya bebal. Tapi bagaimana Abigail berbuat baik ketika suaminya itu jahat? Ya, ketika suaminya menjahati Daud yang menjaga kawanan kambing dombanya, jadi perisai pagar tembok sekeliling kawanan hewannya Nabal, tetapi Nabal jahat sama Daud. Abigail bagaimana? Membawa persembahan buat Daud supaya gak ngamuk Daud ini, supaya Daud ini tidak membunuh Nabal, saudara-saudara. Ketika ia berbuat baik, ya, buat siapa perbuatan baik itu? Buat suaminya, supaya suaminya tidak mati, saudara. Dan apa yang terjadi? Tuhan itu nggak tidur, saudara. Tuhan akan membuat kejahatan itu dibalas. Apa yang ditabur itu dituai. Akhirnya Nabal itu stroke, mati. Ya, Nabal itu mati. Akhirnya singkat cerita, Abigail ini dinikahi oleh Daud. Ini contoh saudara. Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini ada satu ayat lagi ya, untuk mendasari tidak boleh berbuat jahat tadi. Yeremia 25 ayat 5. Satu, dua, tiga. Yeremia 25 ayat 5. 1, 2, 3. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Orang yang bertobat ya, dari tingkah laku yang jahat itu tidak akan terbuang dari tempat tinggalnya. Amin. Tidak akan melanglang buana, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya warisan, tidak punya tanah untuk diusahakan, tidak punya pekerjaan. Maka dari itu bertobatlah. Ya, mungkin hari ini engkau sudah berpikir-pikir berbuat jahat. Aduh, dia kok tidak bayar utangku ya. Wes, aku bikin gini aja. Atau ini kok gak bertobat ya anak-anakku ini. Aku tak bikin seperti ini aja. Rencana. Saudara, hapusin rencanamu itu. Amin. Berbuat baiklah. Berbuat baiklah.
kendati mereka itu berbuat jahat kepadamu, tetapi berbuatlah yang baik. Engkau tidak akan pergi dari tanah yang diberikan Tuhan. Amin. Engkau tidak akan berkelana. Engkau nggak akan, bahasa kasarnya, keleleran. Ya. Tetapi engkau akan diam dari selama-lamanya di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oh, ini dahsyat loh saudara. Ini luar biasa. Jadi kalau kita mau bertobat dari perbuatan kita yang jahat itu, maka kita akan tetap diam di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Bukankah itu sangat indah? Ya. Untuk ini ada lagi satu ayat tentang kasih. Tadi ayat yang berdasarkan jangan berbuat jahat, ya, supaya kamu tidak keleleran, supaya Tuhan bisa memulihkan keadaanmu, supaya Tuhan bisa dimuliakan, yaitu engkau sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Tuhan, nomor satu, dan mengasihi sesamamu manusia. Yang kedua, yaitu kasih itu tidak pura-pura. Kasih itu tulus hati. Ya. Kalau mau membantu orang, itu bukan ada maksudnya. Ya. Belakangan ini, hari-hari ini, saya melihat kelihatannya orang-orang ini membantu ya. Tetapi saya lihat sebetulnya dia tidak membantu. Sebetulnya dia punya tujuan di balik bantuan itu, ya. Ternyata orang-orang ini punya kepentingan sendiri-sendiri. Saya sampai kepengen ketawa ya. Saya sampai kepengen ketawa. Oh, orang itu kalau membantu orang selalu ada udang di balik rempeyek. Nah, itu kan pecel, saudara-saudara, enak. Selalu ada udang di balik batu. Hari gini boro-boro nolong orang lain, nolong diri sendiri aja mungkin sudah susah ya, apalagi mau nolong orang lain. Tapi pada kenyataannya begitu. Jadi kasih itu pura-pura, pura-pura mengasihi, padahal sebetulnya apa? Ia egois. Ayo kita baca dalam Roma 12 ayat 9 sampai 10. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah, ayo 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini loh luar biasa saudara. Ternyata kembali lagi ke kasih, jangan berbuat jahat. Jadi ketika kita diajar untuk tidak pura-pura, tulus, kalau mau bantu itu tulus. Saudara kalau membantu jangan minta imbalan, ya, jangan ada udang di balik batu. Jadi kalau enggak gitu, aku enggak membantu. Ya. Saudara, kalau saudara tulus, orang itu bisa tahu ya, ini tulus hati. Kelihatan saudara-saudara ya. Jadi bagaimana? Disuruh menjauhi yang jahat. Kalau kita ini ya, berkawan, dilihat dulu ya. Ini kawan modelnya gimana? Ini kawan ini membawa kita lebih baik, lebih dekat kepada Tuhan, atau malah lebih jauh dari Tuhan. Orang pacaran juga harus ada poin-poinnya ya. Jangan dianggap oh cantik, oh ganteng, dan sebagainya saudara ya. Mungkin saya sudah pernah bersaksi, saya lupa ya. Seorang jemaat mau menikah ya. Dulu pacarnya ganteng ya. Dulu pacarnya ganteng. Tinggi, ganteng kayak aktor Korea ya. Tetapi ketika menikah
bukan sama yang ganteng itu, sama yang tidak terlalu tinggi, tapi wajahnya ya bagus sih wajahnya ya, tapi agak subur ya, jadi bukan seperti aktor ya kan. Terus ada seorang kakak rohani yang ngomong, lu kemarin kan ganteng ya, kemarin kan ganteng, kenapa kok kamu enggak sama itu? Dia ngomong, karena kalau bicara, kalau ngomong, itu kasar. Saudara ingat ya, wanita itu kan pengennya dihalusi ya. Enggak ada wanita yang pengen dikasari. Kok enggak ada amin sih? Apa ini wanita Amazon semua? Bawa panah, naik kuda. Itu pun saudara, kan di film, ya kan? Tapi pada kenyataannya sehari-hari, tidak ada wanita itu yang mau dibentak-bentak, diomongi kasar. Nek, waktu pacaran aja sudah main kasar saudara-saudara, lebih baik lari tunggang langgang. Iya kan? Walaupun tidak kayak aktor Korea saudara, tetapi kalau dia lembut hati, kalau dia mau menolong, kalau dia bertanggung jawab ya, tidak perlu aktor Korea saudara-saudara. Amin. Ini kok tidak ada sing amin sih? Ya, ini ingat ya cewek-cewek yang belum menikah ya. Itu bukan jaminan loh, ya. Kayak aktor tapi ternyata dia kungfu fighting. Waduh, kita bisa benjut saudara-saudara ya. Jadi memang kita tidak bisa tahu orang itu hanya dari kulit luar. Tetapi ingat, kata-kata yang diucapkan itu mengalir dari hati. Amin. Amin. Kalau saudara sukacita, pasti sayang keluarnya ya, benar? Pasti kata-katanya itu tidak akan nyentak-nyentak, tapi akan lembut ya. Kalau lagi hatinya itu mengalirkan aliran-aliran air yang jernih, pasti nggak akan kasar ya, seperti itu. Nah, demikian pula sebaliknya, wanita nggak boleh omong kasar sama suami, ya. Bahkan agama saudara sepupu kita mengajar nggak boleh bentak suami. Halo, siapa yang tukang bentak suami? Halo? Nggak ada yang ngaku ya? Nggak ada ya? Kalau di gereja nggak bentak-bentak. Shalom. Nanti coba kalau di rumah ya toh. Nanti dilihat di CCTV-nya masing-masing, ya. Dilihat sakjane aku iki piye toh. Aku ini sudah sabar atau masih tukang bentak-bentak ya toh. Jadi sama, ya. Kita semua nggak seneng kan dibentak-bentak. Kita semua nggak seneng. Kalau saya lihat TikTok itu lucu ya. Ada anak kecil menek pager ya. Terus mamanya ngomong gini, aku sudah 3 kali berkata dengan lembut. Kalau terakhir sampai tetangga satu RT dengar suaranya dia, karena aku sudah 3 kali berkata-kata dengan lembut. Jadi maksudnya ngerti ya, kalau dia berteriak itu karena sudah tidak tahan, karena berkata dengan lembut itu sudah tidak didengarkan. Maka dari itu dengerin, ayo katakan, samping-samping ayo enggak apa-apa, dengerin bro gitu, dengerin sis gitu loh. Supaya nggak diteriakin, halo, supaya nggak diteriakin. Jadi kalau istri ngomong sama lembut sama anak itu dengerin anak-anak ya. Di sini ada anak-anak juga kan, didengerin. Ya ma, ya pa, ya nggih, kan gitu ya. Jadi jangan diem, nanti kalau sudah 8 oktav kasar ini mama loh. Jadi yang membuat kasar siapa? Halo? Hah?
Siapa? Gak ada yang mau ngaku. Anaknya jadi sasaran terus ya. Jadi kita belajar yang simple-simple aja gitu loh ya. Kita belajar yang simple-simple aja untuk menyatakan kasih. Nggak gampang loh ternyata untuk mengejawantahkan kasih itu, nggak gampang ya. Tapi coba lakukan itu. Pasti surga itu turun ke bumi. Amin. Ada ayatnya. Allah itu menekukkan langit lalu turun. Amin. Doa Bapa kami itu di bumi seperti di surga. Itu karena apa? Kasih. Kalau bukan kasih, apa? Lautan kan kering. Coba lautan bisa kering kalau bukan karena kasih. Maka dari itu, walaupun tema ini sudah akan berakhir ya, nanti minggu ini akan berakhir, kita ganti tema. Tetapi saya pengen ini sepanjang hari kita dengung-dengungkan. Ada kasih enggak di hatimu? Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Kasih itu tidak berbuat jahat. Kasih itu tulus, tidak pura-pura. Kasih itu tidak egois. Saling menghormati satu dengan yang lain. Engkau hormat enggak sama suami? Engkau hormat enggak sama istri? Jangan karena istri harus tunduk, kemudian diteken-teken saudara. Hormati dia sebagai teman pewaris. Tuh, teman pewaris loh. Engkau enggak akan mewarisi kerajaan surga ketika engkau menindas istrimu. Tuh, luar biasa loh Alkitab ini ya. Kalau bapak-bapak sadar, istrimu ini teman pewaris. Engkau enggak akan mewarisi harta surgawi ketika engkau meneken-neken istrimu. Hormati dia. Kalau enggak ada dia, aku juga enggak mewarisi surga. Oh, keren loh. Jadi dua menjadi satu, itu saling-saling saudara-saudara. Amin. Pandang istrimu, kasih salam. Akad waris. Ayo salami akad waris. Engkau akan mewarisi ya, harta kerajaan surga ya. Nanti pulang dipraktekin ya. Tapi harus lemah lembut ya. Enggak boleh lupa. Kon enggak jadi ahli warisku loh. Jangan gitu ya. Jadi ini luar biasa. Kasih itu saling mendahului dalam memberi hormat dan tidak ego. Ada banyak orang hari-hari ini tidak bisa dipertahankan pernikahannya. Karena apa? Egois. Kalau kita sudah mau kumat egonya, ingat Tuhan itu turun dari surga untuk cari kita. Amin. Bahkan mati untuk kita supaya kita bisa naik ke surga. Kalau engkau egois, lihat itu. Yesus, dia tidak egois. Kalau Yesus egois, lapo aku turun dengan model-model orang kayak gini, bocai. Tapi enggak, dia mengasihi kita tanpa syarat. Jadi miliki ya, kasih. Kita ini kekurangan kasih, dunia ini kekurangan kasih. Maka dari itu mulai hari ini, camkan ini baik-baik. Tiap hari lakukan ini. Lakukan ini. Kasih tidak berbuat jahat. Kasih tidak pura-pura. Cuma dua hal itu. Mari kita bangkit berdiri. Saya pengen suami istri gandengan saling berdoa ya. Kalau enggak bawa suami, itu ada teman sesama manusia. Saling bergandengan dua orang aja. Kalau bukan muhrimnya enggak usah digandeng. Ya, yang suami istri digandeng. Yang cewek sama cewek boleh, pria sama pria boleh. Terserah mau nyanyi lagu kasih tentang apa, silakan.
Mari kita renungkan firman tadi ya, sambil mempersiapkan lagu yang akan kita nyanyikan. Coba digandeng itu ada sentuhan kasih enggak? Apa kayak gandeng dari siapa? surga? Dulu kalau gandeng ya, apa suami istri dulu pengen gandeng kan? Sekarang jangan dilempar ya gandengannya ya. Dulu kan mesti kepengen gandeng gini kan, gandengan gini kan. Praktekin aja. Dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari Bapa tinggi, mengalir kasih dari Bapa Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Dengan lembut, musik saja dengan lembut. Mungkin saat ini ketika engkau gandeng tangan istrimu, suamimu, engkau nggak lagi merasa apapun. Tetapi engkau tetap harus gandeng dia kan, sampai akhir hayatmu. Mungkin engkau sudah mati rasa, karena begitu banyak masalah persoalan yang harus ditanggung. Tetapi malam hari ini Tuhan mau rasa yang mati itu hidup kembali. Karena kasih dari surga itu memulihkan. Kasih dari surga itu menghidupkan kembali sel-sel yang mati. Karena kasih itu Tuhan Yesus sudah mati bagi manusia yang berdosa, sehingga kita tidak lagi seharusnya mati, kita jadi hidup hanya karena kasih. Dunia ini berputar. Kalau Allah sudah tidak mengasihi kita, dunia ini hancur. Malam hari ini biarlah kasih yang turun dari surga itu memulihkan setiap hati, memulihkan setiap sel-sel dalam tubuhmu, sehingga yang mati hidup kembali. Ora makara pakara 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 pakara. Mengasihi antara keluarga, mengasihi antara sahabat, tidak jadi penumit atau pengkhianat. Tidak lagi kasih itu pura-pura, tetapi tulus hati. Ora pakara pakara pakara. Tuhan, Engkaulah yang mengubahkan hidup kami.
Engkaulah yang membuat kami tidak hidup berkelana. Kami memiliki tanah yang Engkau wariskan kepada kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah hati kami dibakar kembali oleh cinta kasih mula-mula dari Tuhan. Rapakara suami istri mengasihi sampai kematian memisahkan. Rapakara sahabat mengasihi tidak berkhianat. Saling memberi hormat, tidak egois. Mengalir kasih itu dari surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau telah memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempraktekkan kasih ini. Kami mau melakukan kasih ini. Kami tidak mau berbuat jahat sepanjang hidup kami. Kami tidak mau berpura-pura sepanjang hidup kami. Kami terima kasih agape di dalam nama Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mungkin ada pengumuman dan kita mempersiapkan persembahan malam hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saudara bisa transfer ke rekening gereja jika saudara mau menabur persembahan saudara. Ya. Mari kita mau berdoa sebelum kita mau memberikan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menabur persembahan kami. Kami rindu Tuhan, kami memberikan dengan kerelaan hati, sukacita, dan kami yakini setiap taburan kami ini boleh mendukung pekerjaan-Mu Tuhan untuk pelayanan di gereja kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita. Kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan, Engkau sudah beracara di tengah-tengah kami. Engkau sudah hadir dan Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati kembali untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Evi Lasmi, dalam seluruh kehidupannya. Tuhan, Kau memberkati bersama Pak Tanto, memberkati juga untuk anaknya, menantu dan cucu yang ada di Australia. Biarlah Engkau memberkati keluarga ini, dimanapun keluarga ini Tuhan Kau utus melayani. Biarlah yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami rindu, kami semua yang telah mengikuti ibadah doa malam, kami rindu Tuhan, biarlah kami boleh hidup di dalam kasih yang tulus. Karena kami tahu bahwa kami adalah pribadi yang sudah menerima anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa buat Oma Bukanaung yang hari ini Tuhan telah melangsungkan kegiatan operasi mata katarak. Kami percaya Tuhan Kau akan memulihkan kondisi mata daripada Oma Bukanaung. Kami percaya Engkau yang memulihkan dan mempercepat proses kesembuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Juga seluruh sidang jemaat yang hari-hari ini sedang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami dijamah dan kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan berkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Berkati seluruh tim penata layanan yang sudah bertugas malam hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh pulang dari tempat ini. Dan kami mengikuti ibadah lewat live streaming. Kami juga rindu, kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan dan perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.